واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الأخوات والأمهات رحماني ورحمكن الله. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masuk hari ke-6 bulan Dzulhijjah tahun 1443 Hijriyah, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, afiat, serta yang paling besar kita masih berada di atas Islam. Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang dengannya kita akan diselamatkan dari azab yang pedih, yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat Islam ini kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepadanya. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan petunjuk. Maka sepatutnya lah kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang agung ini. Nikmat kita dilahirkan dari rahim-rahim muslimah, yang mungkin kalau kita lahir dari rahim-rahim kafirah yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita akan mendapatkan hidayah Islam ini, mendapatkan hidayah sunnah. Akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakunallah, berbicara tentang hidayah, istiqamah di atas hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pembahasan yang harus terus kita sampaikan. Karena dengan hidayah inilah kita akan tetap melakukan amal-amal kebaikan, istiqamah di atas beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan apa itu yang dikenal dengan hidayah. Kata beliau, al-hidayatu huwa al-ilmu bil haqqi ma'a qasdihi wa isarihi ala ghairihi. Hidayah itu adalah mengetahui kebenaran yang disertai dengan niat untuk mengetahuinya dan mengutamakannya dari perkara-perkara yang lain. Fal muhtadi huwa al-amil bil haqq al-muridu lah.
Maka orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hidayah adalah orang yang melakukan kebenaran serta berusaha untuk mencarinya. Orang yang menginginkan kebenaran. Maka berdasarkan ucapan beliau ini, hidayah itu tidak datang dengan tiba-tiba. Hidayah itu tidak dicampakkan begitu saja ke dalam hati seorang muslim, seorang mukmin, muslimah, mukminah. Hidayah itu butuh diperjuangkan agar kita istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas hidayah, bukan sekedar angan-angan. Butuh untuk menunaikan sebab-sebabnya. Makanya biasa orang mengatakan hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Artinya hidayah itu butuh perjuangan. Hidayah itu butuh usaha. Enggak akan mungkin seseorang meraih sesuatu kalau dia tidak berusaha untuk melakukan sebab-sebabnya. Orang yang ingin mendapatkan rizki, dia lakukan upaya, ada usaha, ada sebab yang harus dia lewati. Tidak duduk berpangku tangan. Itu hidayah. Jadi sebagaimana untuk meraih sesuatu, meraih hidayah pun demikian. Tidak mungkin Allah akan kirim malaikat untuk langsung menyeret kita atau mengajak kita kepada jalan hidayah kalau kita tidak melakukan sebab-sebabnya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atasnya, kita tunaikan sebab-sebabnya, di antaranya kita paksakan hawa nafsu kita ini, jiwa kita ini untuk tunduk kepada ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dengan berusaha melakukan salat, menjaga ibadah-ibadah wajib kita, puasa kita, zikir-zikir, membaca Al-Quran, berusaha untuk mengkaji, mendatangi majelis ilmu, sehingga dengan sendirinya hidayah itu akan Allah berikan kepada kita setelah kita berusaha. Bukan hidayah itu datang langsung dicampakkan begitu saja dalam hati orang-orang yang malas. Sebagaimana rizki tidak akan kita peroleh kecuali dengan usaha kita, kecuali dengan sebab yang kita lakukan. Tidak akan mungkin rezeki itu akan datang kepada kita tanpa kita bekerja, tanpa kita keluar dari rumah. Maka demikianlah kira-kiranya hidayah. Kadang ada sebagian orang yang menyatakan bahwasanya ketika kita ajak kepada kebaikan, ketika kita mengajak untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan entengnya sebagian mereka mengatakan belum mendapatkan hidayah. Belum ada hidayah. Ya, hidayah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang malas-malasan dalam beribadah. Demikian juga ketika kita melakukan kemaksiatan, tidak akan mungkin malaikat itu datang dan menahan kita, memegang tangan kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi butuh sebab dari kita menghindari maksiat, berusaha untuk menahan diri kita, mengekang hawa nafsu kita agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita akan terhindar dari maksiat. Jadi untuk meraih sebuah hidayah,
yang memang hidayah itu adalah mahal, tak ternilai harganya. Tetapi bukan berarti tak ternilai harganya diberikan cuma-cuma begitu saja tanpa upaya dan sebab dari kita. Kita lakukan sebab. Makanya di antara sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah salat. Yang kita minta di dalam salat kita tidak kurang dari 17 kali berupa petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Sebanyak 17 kali. Ini di luar daripada salat-salat sunnah. Kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ketika orang berjalan untuk tergelincir ke kiri dan ke kanan itu pasti, maka dia harus ada penguatnya, ada sandarannya, ada yang harus dia pegang. Maka demikianlah kira-kira hidayah. Kita sudah tahu jalannya, kita sudah tahu arahnya. Tapi terkadang ketika kita berjalan, kadang kita melenceng kiri, melenceng kanan. Kenapa? Karena kita tidak punya pegangan, tidak punya sandaran. Maka dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah yang tidak kurang dari 17 kali dalam setiap hari dan semalamnya. Ihdinas siratal mustaqim yang maknanya adalah kita memohon kepada Allah agar diberikan ketetapan istiqamah di atas petunjuk tersebut. Inilah kaitannya antara istiqamah dan petunjuk hidayah. Kita sudah dapatkan hidayah, tetapi untuk istiqamah di atasnya juga butuh perjuangan agar kita istiqamah, agar kita menetapi hidayah tersebut. Demikian juga apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Butuh kiranya untuk kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sebab-sebab agar kita meraih hidayah tersebut, agar kita bisa istiqamah di atasnya. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian mengerjakan amal-amal kebaikan. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Karena fitnah-fitnah itu seperti kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Ada yang sebelum datang fitnah-fitnah yang menerpa kita, yang ternyata fitnah itu datang silih berganti, seperti kepingan-kepingan malam, potongan-potongan malam yang begitu gelap. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di mana pagi harinya seorang dalam keadaan beriman dan sore harinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore harinya dia beriman, pada pagi harinya dia telah kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari perhiasan dunia. Ini pentingnya kita untuk melakukan sebab-sebab untuk tetap istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah, apalagi kita hidup
di zaman yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah begitu banyak, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Datang silih berganti. Dan iblis beserta bala tentaranya tidak akan pernah lelah dan letih agar kita tergelincir dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan keluar bagi kita melainkan kita berusaha sekuat tenaga untuk melakukan sebab-sebab agar kita bisa istiqamah di atas petunjuk dan bukan sekedar berangan-angan untuk mendapatkan hidayah atau istiqamah di atas hidayah. Agar kita istiqamah di atas hidayah bukan sekedar kita berpenampilan cingkrangan, jenggotan atau cadaran, bukan. Tapi butuh amal-amal yang menopangnya. Butuh sebab. Maka di antara sebab untuk kita tetap istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersegera melakukan amal-amal soleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa sholat, puasa, sedekah, silaturahim, dan amal-amal soleh yang lainnya, membaca Al-Quran, berzikir, memohon kepada Allah. Termasuk diantaranya agar kita tetap istiqamah di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas hidayah, adalah kita berusaha untuk mencari dan menuntut ilmu din yang dengannya kita bisa tetap istiqamah. Ini agar kita segera atau tetap mendapatkan hidayah. Karena tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah tanpa upaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Allah katakan, dan orang-orang yang berjihad, artinya bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka kami akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Lihat, Allah katakan jahadu, bersungguh-sungguh. Artinya akan Allah berikan hidayah kepada siapa? Bukan sembarang orang. Allah tidak berikan begitu saja hidayah itu tanpa kita melakukan upaya, tapi butuh kesungguhan dari kita, butuh keseriusan dari kita. Bagaimana seriusnya? Bukan serius sekedar kita meminta hidayah tanpa kita lakukan amal-amal yang menopangnya. Akan Allah berikan kepada kita hidayah, petunjuk ini kalau kita lakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan memudahkan untuk kita diberikan petunjuk. Akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakunallah. Ketahuilah, seluruh hati anak Adam itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka tidak ada jaminan bagi kita untuk tetap istiqamah di atas hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada upaya yang maksimal dari kita. Karena banyak sekarang di antara kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah futur meninggalkan majelis-majelis ilmu dengan anggapan bahwasanya mereka sudah mendapatkan petunjuk, tidak dibutuhkan lagi untuk hadir di majelis-majelis. Wallah, bisa jadi dengan bentuk meremehkan perkara tersebut menjadi sebab mereka tergelincir dari jalan kebenaran. Kenapa? Sebagaimana kita katakan tadi, ketika kita berjalan ke tempat tujuan kita yang kita tahu arah dan tujuannya, terkadang ketika kita berjalan kita melenceng kiri dan melenceng kanan ketika tidak ada pegangan
atau tidak ada sandaran ketika kita berjalan. Tidak ada pijakan yang jelas. Maka sangat keliru kalau ada yang beranggapan bahwasanya sudahlah, kita sudah mengenal manhaj yang baik, yang lurus, manhaj salaf. Tidak perlu harus ngaji lagi. Cukup kita ibadah saja karena kita sudah tahu jalannya. Ini anggapan yang keliru. Tidak ada jaminan sama sekali kita akan tetap istiqamah di atas petunjuk tanpa kita mengupayakannya secara maksimal. Kita perhatikan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang anak Adam illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, melainkan hatinya terletak di antara dua jari jemari Allah. Faman syaa aqama wa man syaa azara. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan tetapkan hatinya untuk tetap lurus. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia. Jadi tidak ada jaminan sampai mati ketika kita sudah mengenal manhaj yang hak ini, kita akan tetap istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melakukan sebab-sebab untuk istiqomah di atas petunjuk tersebut. Mustahil. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Anas radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa. Lalu, adakah yang perlu engkau khawatirkan atas kami?" Apa jawaban Nabi SAW? Na'am, iya. Kenapa? Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuhu kaifa yasha atau yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia seluruhnya berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah membolak-balikan sekehendaknya. Bisa saja kalau Allah kehendaki disesatkan. Kapan? Ketika kita tidak berupaya untuk bertahan di atas petunjuk tersebut. Berapa banyak orang yang Masya Allah dia istiqamah sebelumnya, dia taat dan tunduk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia jauh dari sebab-sebab untuk istiqamah di atas petunjuk, jauh dari majelis, jauh dari teman-teman yang baik mengajak kepada kehidupan akhirat, yang mengajak untuk mengingat Allah, sehingga dia kembali kepada jalan yang sebelumnya dia tempuh dari jalan-jalan yang menyimpang. Waliyadzubillah. Yang dulunya Masya Allah multazim dengan sunnah, yang ikhwannya Masya Allah jenggotan pada cingkrangan, kemudian berjamaah di masjid, menghadiri majelis-majelis ilmu. Akhirnya karena dia sedikit menjauh dari majelis ilmu, menjauh dari orang-orang yang sering mengingatkan dia kepada kebaikan, akhirnya sedikit demi sedikit dia terbelenggu oleh hawa nafsunya, kemudian digelincirkan kepada jalan-jalan yang menyimpang. Tidak lagi berjamaah, jenggotnya mulai dikuris, celananya sudah mulai diturunkan. Begitu juga akhwatnya yang sebelumnya Masya Allah multazimah dengan cadarnya, aktif di kajian-kajian, kemudian karena dia jauh dari lingkungan yang terus mengingatkan dia kepada kebaikan, kemudian kembali kepada jalan yang sebelumnya dia tempuh dari perkara-perkara yang menyimpang dan kesesatan. Waliyadzubillah.
Sangat pentingnya kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap di atas petunjuk. Kalau Nabi saja, seorang manusia yang sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang, manusia yang sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berdoa sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi memohon di dalam sujudnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku agar tetap istiqamah di atas agama. Inilah akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan bagaimana agar kita tetap istiqamah di atas petunjuk yang mulia ini. Bukan sekedar angan-angan, tetapi butuh kiranya perjuangan dari kita. Di antaranya tadi bersegera untuk beramal, melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah tanpa menunda-nunda. Demikian juga kita berusaha untuk menetapi majelis-majelis ilmu yang di dalamnya diingatkan kita akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berusaha untuk memilih teman-teman yang baik, yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, mengingatkan kita akan kehidupan akhirat, mengajak kita kepada jalan Allah, berusaha berjalan di atas arahan orang-orang yang ahli ilmu, berusaha dengan sekuat tenaga untuk terus mengkaji, menelaah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebab agar kita tetap di atas hidayah, istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan hidayatut taufiq. Karena hidayah taufik inilah hidayah yang paling mahal. Kita harus berupaya agar kita bisa meraih hidayah tersebut, agar kita bisa menetapi hidayah tersebut. Demikian juga agar kita bisa istiqamah di atas petunjuk ini, berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan sekecil apapun maksiat tersebut. Tinggalkan. Karena bisa jadi dengan maksiat itu Allah cabut hidayah dari kita. Demikian juga agar kita bisa tetap istiqamah di atas petunjuk ini adalah terus berupaya untuk memperbaiki hati kita. Terus memperhatikan bagaimana hati kita, mengobati hati kita. Apalagi hati yang sudah mulai sakit, diobati agar kita tetap istiqamah di atas petunjuk. Bagaimana kita merawat hati kita, memberikan nutrisi. Demikian juga agar kita tetap istiqamah di atas petunjuk ini adalah kita terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta karunia dari Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Ya, banyak doa-doa yang diajarkan baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ini di antara doa agar kita bisa istiqamah di atas petunjuk ini. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, karena sungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Dibaca doa
agar kita istiqamah di atas petunjuk. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian juga doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk istiqamah di atas agamamu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqamah, karena Allah adalah zat yang membolak-balikan hati sekehendaknya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah di sujud kita atau ketika doa-doa waktu-waktu mustajab. Termasuk waktu ini waktu yang paling utama untuk kita berdoa dan memohon kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan, yang tidak sama kebaikan kita pada hari-hari ini dengan hari-hari selain 10 hari Dzulhijjah. Maka perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak memuji Allah, bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah agar hati kita ditetapkan di atas petunjuk ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Maha bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, istiqamah di atas agamamu. Demikian juga doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan luruskanlah diriku. Wasaddidni, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan kelurusan kepadamu. Lurusan dalam beragama, dalam berakhlak, dalam berakidah, dalam bermanhaj. Demikian juga doa yang diajarkan oleh Nabi pula, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, al-huda wat-tuqa, ketakwaan. Kita minta kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf, kesucian. Artinya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Baik perbuatan kita, makanan kita, minuman kita, atau yang lainnya. Wal ghina, dan kecukupan. Kita mohon kepada Allah, karena Allah yang memiliki segalanya. Kita ini adalah makhluk yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan dari pakaian kita, makanan kita, minuman kita, apapun yang kita miliki, itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu lewat usaha kita. Usaha kita hanya sebab, tapi semuanya itu pemberian Allah, titipan Allah kepada kita. Bukan atas kecerdasan kita, kepintaran kita, bukan pula karena kekuatan kita. Semuanya pemberian Allah Azza wa Jalla. Kita ini adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang lainnya yang harus kita baca agar kita tetap istiqamah di atas al-haq, di atas Islam, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga di antara sebab yang bisa membuat kita agar tetap istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbaiki akhlak kita, memperbaiki karakter kita. Demikian juga sikap dan perilaku kita, muamalah kita kepada saudara-saudara kita. Allah akan berikan petunjuk ketika kita menjaga akhlak kita, sikap dan perilaku kita, menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita. Maka dengan sendirinya insyaallah Allah akan titipkan dan tancapkan hidayah itu ke dalam hati kita, dan Allah akan tetap
memberikan istiqamah kita di atas petunjuk ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas petunjuk, di atas hidayahnya, yang dengannya kita akan bisa mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan kita semuanya dan mudahkan bagi kita untuk berjalan menuju surganya, serta mengumpulkan kita kelak di dalam surganya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dunia ini di dalam taman dari taman-taman surga dunia. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hada wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.